Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nabil Muhammad, NRP 29 dari Teknik Otomasi 2017 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan atau melakukan tutorial bagaimana cara membuat autentifikasi JSON Web Token atau JWT menggunakan kode Igniter 4. Pertama-tama kita download dulu kode Igniter versi terbaru atau versi terakhir di kodeigniter.com. Jika sudah, kita lakukan ekstraksi file tersebut dan merename-nya. Karena kan saya sudah mendownloadnya dan saya sudah merename file saya menjadi kode IG4. Langkah selanjutnya kita buka VS Code-nya, kita lakukan atau kita pindah ini, kita masukkan file kode Igniter kita drag ke workspace di Visual Studio Code-nya. Di sini sudah saya drag. Langkah yang pertama yakni kita cari file env. Di sini ada file env. Nama awal dari file ini yakni env tanpa titik, lalu kita rename menjadi .env atau .env. Kita buka filenya. Selanjutnya kita cari bagian hashtag CI environment atau bagian environmentnya. Di sini sebenarnya kalimat aslinya yakni CI_environment sama dengan production. Kita ganti menjadi development. Selanjutnya, jika sudah, kita lakukan konfigurasi database di file environment-nya. Kita cari bagian database-nya di bawah. Di sini sudah kita temukan database-nya. Untuk database default name-nya tetap localhost, sedangkan untuk database default database-nya kode Igniter. Sebelum proses ini, kenapa saya namakan kode Igniter? Sebelum proses ini saya sudah membuat database di kode Igniter. Di sini database saya namai ini kode IG4. Di sini. Nah, ini dia. Di sini kita ketikkan nama dari database yang telah kita buat di phpMyAdmin atau di dbeaver. Di sini saya menggunakan dbeaver. Dan untuk bagian database default password kita hapus. Seharusnya tadi di sini ada tulisan root, kita hapus dikarenakan database kita tidak menggunakan password. Selanjutnya kita ketikkan perintah di terminal. Perintahnya yakni php spark migrate create user. Terminal, new terminal, kita cari letak di mana file kita tadi. Sini kita ketikkan php spark migrate create users. Dikarenakan saya sudah membuat filenya atau sudah melakukan perintah ini, hasil dari perintah ini yakni akan terbentuk file ini. Di bagian database di migration ada file ini. Ini adalah hasil dari perintah php spark migrate create user. Lalu kita isikan kode-kode ini. Setelah kita isikan kode-kode ini, untuk melakukan migrate script table yang kita buat yang ada di database ini, kita ketikkan perintah lagi di terminal yakni menjadi php spark migrate, lalu kita enter. Jika sudah, kita lihat di dbeaver. Jika proses itu berhasil, kita coba. Nah, kan done.
maka di database kita, di phpMyAdmin kita atau di dbeaver akan muncul table name, migration, dan juga user. Oh ya, saya lupa. Untuk langkah awal tadi, jangan lupa kita buka aplikasi XAMPP dan kita nyalakan Apache dan MySQL-nya agar kita bisa mengakses database yang sudah kita buat. Jika kita tidak mengaktifkannya, kita tidak bisa mengaksesnya. Langkah yang selanjutnya yakni kita akan melakukan clone package Firebase dari JWT-nya, yakni kita kunjungi link GitHub-nya dulu. Di sini sudah ada. Kita clone link GitHub-nya dengan cara copy. Selanjutnya kita cari file. Setelah kita lakukan clone filenya, kita cari file third party. Dan ketika sudah di file third party, kita buat new folder dengan nama Firebase. Jika sudah membuat file atau folder bernama Firebase tadi, lalu kita ketikkan perintah git clone dan masukkan URL yang sudah kita copy dari GitHub orang tadi. Jika sudah, maka hasil dari perintah yang kita jalankan tadi akan menghasilkan beberapa file, yakni ada file beforeValidException.php, expiredException.php, jwk, jwt, dan signatureInvalidException.php di dalam folder src. Ini. Langkah selanjutnya, jika sudah berhasil dan sudah ada file-file yang sudah saya sebutkan tadi, maka kita akan memindahkan file itu keluar dari folder src, namun tetap berada di dalam folder Firebase. Kita cari filenya dulu biar lebih mudah. Kita lakukan di sini, compress folder x app, di sini atau ini Firebase JWT. Nah, kita rubah saja tadi namanya, kan tadi Firebase, kita rubah filenya kita rename menjadi JWT. Dan di file src-nya ini kan tadi yang sudah saya sebutkan seperti beforeValidException, expiredException.php, jwk.php, jwt.php, dan signatureInvalidException.php. Kita pindah keluar dari sini, dari file JWT-nya, tapi masih berada di dalam folder Firebase. Jika kita sudah memindahkan file-file tadi keluar dari sini, di luar sini, selanjutnya kita menuju autoload.php, membuka file autoload.php, dan pada direktori appconfig autoload.php ini kita ketikkan ini. Di sini tadi pada awalnya tidak ada kalimat atau pada baris 45 ini Firebase app4 third party Firebase ini tadi tidak ada. Lalu kita masukkan ini agar fungsinya itu memberikan inisialisasi name Firebase agar menuju ke third party Firebase. Langkah selanjutnya kita membuat model, yakni kita menuju file out_model.php untuk menangani proses register dan cek login berdasarkan data yang kita isi. Jadi fungsi dari file out_model.php ini berfungsi untuk
processing pada waktu register dan cek login berdasarkan data yang kita isikan. Kita cari out model PHP. Ini lebih jelasnya tadi filenya ada di model di app config model out underscore model.php. Lalu kita isikan kode-kodenya ini, lalu kita simpan apa yang kita ketikkan. Langkah selanjutnya yakni kita membuat controller. Di sini kita akan membuat dua controller berbeda. Yang pertama yakni nama controllernya yakni out.php yang bertugas untuk menangani proses login, register, dan generate token. Dan yang kedua, kita membuat controller home.php sebagai halaman final yang bisa diakses jika user telah memasukkan header atau bearer token ke dalam request-nya. Yang pertama kita mencari out.php. Di sini kita masukkan codingannya dan jangan lupa private key-nya kita masukkan. Kita bisa cek di GitHub yang tadi sepertinya ada. Dan selanjutnya kita pada baris pertama di file out.php ini kita tambahkan perintah use /firebase/jwt/jwt semikolon, atau lebih gampangnya ini pada baris kedua, ketiga, dan kelima. Nah, untuk apa kode ini? Baris yang pertama yang firebase jwt itu berfungsi untuk memanggil package jwt yang sebelumnya telah kita inisialisasi dengan nama firebase-nya. Sedangkan yang app/model/out_model itu berfungsi untuk memanggil model dari out model. Dan jangan lupa kita berikan komen public atau kode public function private key. Nah, kenapa kok private key-nya diberikan public? Sebenarnya pada private key ini bisa digunakan pada controller lain, jadi tidak perlu membuat function private key lagi di controller lain. Cukup memanggil function ini di controller yang lainnya. Kemudian Kemudian pada function register seperti function store pada umumnya tidak ada yang berhubungan dengan tokennya, yakni baru pada function login terdapat hubungan dengan JWT ini tadi. Jadi setiap user melakukan login lalu akan diberikan token yang dapat digunakan untuk mengakses halaman dari file home.php. Jika tanpa token itu kita tidak bisa mengakses home-nya. Jadi token pada kasus ini sangat penting untuk mengakses halaman home.php. Selanjutnya kita lakukan, tadi lupa kita buka home-nya. Di sini kita ketikkan kode-kode ini. Selanjutnya kita lakukan compiling dan testing. Coba kita tes dengan mengetikkan komen pada terminal yakni php spark serve. Kita lihat apakah berhasil. Di sini berhasil. Nah, sudah berhasil. Lalu kita buka Postman-nya dengan mengisikan di URL-nya kita isikan localhost 8080/out/register, dan jangan lupa ini diganti post, dan di bagian bodinya kita ini
Kita close saja biar gampang. Baik, kita ulang dari awal. Ini kita ganti pos, terus kita ketikkan localhost 8080 out register. Di sini sudah ada ya. Terus pada bagian body kita ini pilih XWW form, terus kita masukkan username misal Billy, dan juga passwordnya 123456. Coba kita send. Nah, register berhasil. Selanjutnya kita tes login. Kita ini getnya kita ganti pos, terus URL nya kita isi localhost 8080 out login. Dan jangan lupa di bagian body kita centang ini. Lalu kita masukkan ini di kolom key tadi username dan password yang sudah kita registerkan. Username-nya tadi Billy dan passwordnya 123456. Kita send. Nah, berhasil login. Sekarang coba kita salahkan passwordnya. Kita hapus angka 6 di bagian password, terus kita send. Apa yang akan terjadi? Lah, error, tidak bisa dikarenakan di sini sudah kita register. Oh ya, ketika kita meregister username dan password di bagian database kita, tepatnya di table name user, di sini terdapat, nah ini data kita masuk di sini. Di sini username saya kan Billy, terus passwordnya. Nah, kenapa kok ini random? Karena untuk kalau nggak salah untuk privasi agar tidak mudah dibobol orang. Selanjutnya kita buka Postman lagi. Tadi sudah kita salahkan passwordnya, coba kita lakukan dengan benar lagi, tambahin 6, terus kita send. Berhasil. Proses yang selanjutnya yakni kita coba ganti sebentar. Baik, ini kita masukkan localhost 8080 home. Pada bagian authorization-nya kita bearer token. Di sini ada kolom atau bagian untuk memasukkan token. Tadi ketika kita login, nah di sini terdapat token. Kita coba send lagi, mungkin tokennya berubah. Kita kopikan token ini menuju ke bagian yang ini. Copy, paste. Baik, kita send. Nah, berhasil. Di sini saya ketikkan jika berhasil. Message-nya ini. Coba kita hapus salah satu karakter dari tokennya. Nah, ini keadaan jika token yang kita masukkan tadi itu salah. Kita kembalikan lagi ke keadaan yang benar. Nah, sudah selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila masih banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.